Selanjutnya, sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sekaligus membuka musyawarah wilayah ke-8 Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan yang terhormat oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Roma Purbuji MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Al-ayah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib yang tidak bisa saya sebut satu persatu, khususnya dari Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Partai tingkat provinsi yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga sekaligus Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Rudi ini sebentar lagi menjadi barang antik, Pak, karena dari 34 provinsi di seluruh Indonesia, gubernur yang dimiliki asli oleh P3 ya Pak Rudi. Menjadi tantangan kita pada pilkada berikut ini, apakah P3 mampu meneruskan tradisinya di Kalimantan Selatan untuk duduk lagi sebagai gubernur berikutnya. Tentu terpulang kepada kita semua beserta seluruh jajaran pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kalimantan Selatan, Forum Pimpinan Daerah Pak Danrem, Bapak yang mewakili Kajati, yang mewakili Kapolda, dan juga seluruh pejabat dari unsur militer maupun sipil yang hadir. Kolega kami, perwakilan rakyat Bikameral, di samping DPR RI ada DPD Habib Abdurrahman, yang juga bersama-sama dengan DPR RI terus mengawal aspirasi rakyat kita. Kalau DPR RI banyak dipergunjingkan, banyak dibicarakan, banyak disoroti, DPD ini diam-diam saja. Padahal sama-sama keluar negeri, bahkan kantornya di daerah lebih hebat daripada kita-kita gitu. Tapi ya itulah, masing-masing ada plus dan minusnya. Yang saya hormati pimpinan partai politik tingkat provinsi, PDI Perjuangan, PKB,
Nasdem, Demokrat, Hanura, Golkar, PAN, dan juga barangkali ada partai lain yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pimpinan DPW di lingkungan Kalimantan Selatan, Pak Amur dari Kalimantan Tengah. Ini kebetulan yang hadir Kalimantan Tengah, tapi ada juga dari Kalimantan Timur yang juga Wakil Sekretaris Jenderal kita di DPP, Bu Kasria. Para pimpinan badan-badan otonom partai tingkat provinsi, Wanita Persatuan Pembangunan, GMPI, GPK, dan AMK, para pimpinan Dewan Pimpinan Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir pada pembukaan musyawarah wilayah ini, para fungsionaris kader partai, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita disatukan dalam satu permusyawaratan yang tadi oleh Qori dibacakan agar kita semua mengingati tentang apa fungsi kita hadir di sini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Tujuan kita di sini adalah bermusyawarah di dalam urusan-urusan yang kita hadapi saat ini. Bermusyawarah tentunya tidak dilandasi oleh amarah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, tetapi dengan rahmah, bukan dengan amarah. Sehingga dengan demikian Dewan Pimpinan Pusat Partai berdasarkan musyawarah kerja nasional yang pertama diselenggarakan di Serang, Banten beberapa waktu yang lalu, kemudian menerbitkan petunjuk pelaksanaan permusyawaratan, baik itu musyawarah wilayah maupun musyawarah-musyawarah di tingkatan bawahnya, mengajak seluruh permusyawaratan ini dengan betul-betul bermusyawarah yang sesungguhnya, sehingga tidak ada satupun voting di dalam permusyawaratan yang akan dilakukan seluruh jajaran Partai Persatuan Pembangunan mulai tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan maupun kelurahan atau desa. Tujuannya apa? Supaya permusyawaratan ini betul-betul menjadi musyawarah yang sesungguhnya, dan pemimpin dari tiap tingkatan dipilih berdasarkan kemampuan dan kesadaran bersama tanpa harus saling membuang satu sama lain. Karena yang dibutuhkan oleh partai ini ke depan adalah persatuan, bukan perpecahan. Yang dibutuhkan oleh partai ini adalah pemimpin yang mampu menyatukan, mengayomi, dan melanjutkan estafeta kepemimpinan dalam nilai-nilai dasar perjuangan partai maupun di dalam membina dan merangkul seluruh potensi kami. Itulah kenapa di dalam petunjuk pelaksanaan permusyawaratan partai ditegaskan ini, sehingga musyawarah ini nanti akan menghasilkan formatur yang dalam kacamata fikih Islam, fikih siasah, kita sebut sebagai ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang kita nilai memang memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin ke depan, sehingga tidak ada satupun yang dibuang dari seluruh potensinya. Apabila kita bersatu, seperti kata peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan itulah yang menjadi esensi di dalam permusyawaratan yang akan kita lakukan. Muswil akan lebih banyak melakukan penataan program kerja, terutama menghadapi pilkada, dan juga penataan program kerja dalam rangka pembangunan partai itu. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, bersama saya dari Dewan Pimpinan Pusat hadir sejumlah rombongan yang memang secara khusus datang ke Kalimantan Selatan untuk ikut serta mengikuti jalannya permusyawaratan ini. Saya perkenalkan, meskipun sudah diperkenalkan oleh Pak Rudi Arifin tadi. Yang pertama dari paling kiri, Insinyur Qayyum Abdul Jabbar. Ini sebentar lagi doktor dari Universitas Indonesia di bidang ekonomi syariah.
Jadi kalau orang P3 insinyur pun doktornya ekonomi syariah. Kawan saya di Institut Teknologi Baru, kawan organisasi, sama-sama aktivis di Jemaah Masjid Salman ITB. Kemudian tadi sudah sempat saya perkenalkan Ibunda Haja Kasriah, Wakil Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah Pemenangan Kalimantan, anggota DPR RI Komisi 11 Bidang Keuangan asal Kalimantan Timur, dan juga kolega saya dalam satu komisi, Saudara Muhammad Aditya Mufti Arifin, Sarjana Hukum Magister Hukum, anggota Komisi 3 DPR RI. Sekarang ini Komisi 3 sedang fit and proper datang ke rumah Pak Badrudin Haiti untuk memastikan agar Kepala Badan Intelkam Polda Kalsel segera memiliki komandan definitif di tingkat pusat, yaitu Kapolri. 2 pekan yang lalu ada seminar intelligence di Singapura yang salah satunya adalah menyorot ketiadaan Chief Commander dari Kepolisian Republik Indonesia. Rupanya isu ini menjadi penting karena terkait dengan urusan investasi. Bagaimana menanamkan uang kalau Chief Commandernya saja 3 bulan nggak ada, sehingga seolah-olah ada ketegangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal di parlemen yang ada senyum-senyum saja, tidak ada ketegangan apa-apa. Tetapi di luar penangkapannya menjadi beda. Itulah kenapa DPR khususnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen untuk tidak memperlama-lama lagi pemilihan Kapolri, sehingga minggu depan kita sudah memiliki Kapolri definitif dan Republik ini berjalan kembali normal sebagaimana apa adanya. Inilah rombongan dari Dewan Pimpinan Pusat. Ada satu lagi yang masih keliling-keliling, saya lihat tadi, Saudara Wakil Sekretaris Jenderal bidang optimalisasi aset-aset partai, karena aset-aset partai ini terutama P3 menjadi penting untuk diinventarisasi dan disertifikasi. Karena mohon maaf, ini partai-partai yang baru lahir setelah reformasi, terutama kami dengan Golkar dan PDI itu punya aset pampasan perang Orde Baru, sehingga kalau dihitung-hitung kemarin seluruh Indonesia bisa-bisa di atas 1 triliun aset kita. Karena kantor DPP saja itu hampir 100 miliar nilainya. Di jalan utama, jalan Diponegoro, nilainya di situ 1 meter 100 juta. Ada 800 meter sudah 80 miliar, belum gedungnya. Itu baru satu aset, belum yang lain. Jadi kalau kita nanti perlu bisnis, pinjaman agunannya sudah ada. Apalagi kalau seluruh aset kemudian disertifikasikan, sehingga nanti kita punya aset yang semakin berkembang supaya menjadi aset yang produktif. Itulah kenapa DPP Partai membuat bidang khusus, yaitu bidang optimalisasi aset. Saudara Arya Permana Graham, di mana tadi? Ada dia tadi foto-foto di sini. Mungkin sedang foto aset. Itulah rombongan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pembukaan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran, beberapa informasi, dan juga beberapa sikap dari Partai Persatuan Pembangunan terhadap perkembangan politik mutakhir. Informasi yang pertama adalah terkait dengan hasil-hasil muktamar ke-8 P3 yang diselenggarakan di Surabaya. Pada saat rakor yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu sempat saya singgung, tapi dalam forum yang lebih besar ini saya juga akan kembali singgung. Beberapa hal penting yang menjadi keputusan muktamar yang diselenggarakan di Surabaya kemarin. Pertama adalah adanya penetapan waktu konsolidasi sebagaimana judul backdrop di belakang, yang dipastikan dengan tenggat 6 bulan. Waktu konsolidasi ditetapkan untuk permusyawaratan wilayah atau musbil akan dijalankan maksimal 6 bulan setelah muktamar, sehingga bulan April ini menjadi tenggat kita untuk melaksanakan musbil. Sampai saat ini sudah 7 musyawarah wilayah diselenggarakan
dan ini akan berentetan hampir setiap hari. Dari Kalimantan Selatan, besok saya akan berangkat ke Papua, lusa saya akan ke Sulawesi Tengah, dan hari sesudahnya saya akan ke Ambon. Semuanya untuk musyawarah wilayah. Di sepanjang tanggal 23 akan ada musyawarah wilayah di Jawa Timur. Tanggal 25 berurutan akan ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, tanggal 1 dan tanggal 2 Mei. Itu tidak putus, dan insya Allah mohon doa semuanya insya Allah akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Permusyawaratan ini akan terus berjalan sebagai sebuah proses yang memang harus dilakukan sebuah organisasi yang sehat. Karena konsolidasi ini pada puncaknya adalah musyawarah untuk menyusun kepemimpinan berikutnya. Muswil akan berakhir di bulan April, selambat-lambatnya Mei, karena persoalan-persoalan teknis di mana Ketua Umum sudah menyiapkan diri untuk menghadiri seluruh musyawarah-musyawarah wilayah. Di beberapa daerah ada yang sehari dua. Tanggal 25-26 nanti akan berlangsung musyawarah wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta Aceh, 26 Kepri dan Jambi, 27 Sulawesi Utara dan Gorontalo, 28 Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, 29 di Kalimantan Barat, dan tanggal 30 di Banten. Ini akan terus. Mengapa kehadiran Ketua Umum dan jajaran menjadi penting di dalam setiap permusyawaratan wilayah itu? Supaya tidak ada gap informasi antara apa yang telah diamanatkan oleh Muktamar, apa yang diputuskan oleh Mukernas, apa yang telah menjadi hitoh dan program perjuangan kita, dengan apa yang nanti akan menjadi dasar-dasar di dalam setiap permusyawaratan di setiap tingkatan itu, menuliskan dasar-dasar program kerja yang akan kita laksanakan. Setelah Musfil ini bergelombang dilaksanakan, maka 6 bulan setelah ini, bulan Oktober 2015, akan dilaksanakan musyawarah daerah tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Musyawarah Kerja Nasional telah menetapkan agar musyawarah di tingkat kabupaten kota atau Musda dilaksanakan setelah selesainya pendaftaran pilkada 26 sampai 28 Juli. Artinya bulan Agustus, September, Oktober itulah kira-kira pelaksanaan musyawarah daerah disesuaikan dengan penetapan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah. Setelah musyawarah daerah akan dilaksanakan 6 bulan sesudahnya, bulan April 2016 selambat-lambatnya, musyawarah tingkat kecamatan atau muscam di seluruh Dewan Pimpinan Cabang. Dan 6 bulan sesudah itu akan dilaksanakan musyawarah tingkat kelurahan atau musyawarah ranting, yang nantinya dengan demikian tenggatnya jatuh pada bulan Oktober 2016. Sehingga 2 tahun genap setelah pelaksanaan muktamar, siklus perubahan kepemimpinan di seluruh tingkatan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan sudah seragam. Kalau tadi Pak Ketua DPW sudah menyampaikan seharusnya ini dilaksanakan 2016, tetapi menyikapi perintah muktamar yang kemarin dilaksanakan diajukan menjadi tahun ini, itu karena dalam rangka penertiban dan sinkronisasi seluruh permusyawaratan partai di seluruh tingkatan. Dengan demikian, apabila 2 tahun kita sudah memiliki kepengurusan yang baru, maka kita siap menyongsong program-program kerja berikutnya, khususnya untuk menjadikan P3 sebagai pemenang pemilu tahun 2019 yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, konsolidasi ini menjadi penting karena pada saat konsolidasi itulah kita bisa melakukan sourcing kepengurusan dengan berpatokan kepada kaidah-kaidah yang ulama salafus saleh kita selalu mengingatkan. Al-muhafazah ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asli. Mempertahankan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Ini adalah prinsip kesinambungan yang harus selalu kita pegang. Jangan karena ada yang baru yang lama dilupakan.
Yang lama harus tetap dipertahankan untuk memastikan kesinambungan nilai-nilai dari mekanisme perjuangan dan estafeta kepemimpinan sebelumnya. Tetapi yang baru ini harus kita ambil karena itulah ciri-ciri organisasi yang sehat, adanya regenerasi. Dan Partai Persatuan Pembangunan telah melakukan regenerasi paling puncak dengan kepemimpinan yang baru hasil muktamar di Surabaya. Ini adalah modal yang utama bagi kita untuk kita ke depan melangkah lebih progresif lagi, lebih cepat lagi. Kenapa? Karena hari ini kita bertarung dengan kawan-kawan kita sesama partai politik. Hanya kecepatan, ketepatan, dan kekuatanlah yang bisa membuat satu partai unggul satu sama lain. Ibarat semboyan para atlet, Altius, Fortius, Sitius. Siapa yang paling cepat, siapa yang paling akurat, dan siapa yang paling kuat. Kekuatan dalam rangka apa? Kekuatan dalam rangka membangun konsolidasi. Karena konsolidasi ini mudah diucapkan, sulit dilaksanakan. Setiap partai mengatakan konsolidasi, konsolidasi, tetapi praktek jauh berbeda dengan apa yang dilakukan. Sehingga di dalam Muswil ini nanti, dari Pak Ketua sudah menyatakan, Pak Ketua ini rendah hati, beliau berhenti sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah nantinya berdasarkan musyawarah wilayah ini, tetapi beliau juga sudah bergabung di dalam skuad Dewan Pimpinan Pusat Partai sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Konsolidasi ini nanti dilakukan dengan menarik sebanyak mungkin putra-putri terbaik yang memiliki karakter dan nilai-nilai yang sesuai dengan Partai Persatuan Pembangunan. Rangkul kembali siapa yang kemarin barangkali sempat berpetualang ke sana kemari. Ya tentu kita menghormati independensi masing-masing partai politik, tetapi boleh juga kita menyulik-nyulik gitu. Siapa tahu ada yang ingin bergabung kembali dan bersatu di dalam panji-panji Ka'bah yang kita muliakan bersama. Kenapa? Karena atas dasar panji-panji inilah partai ini tetap bertahan. Bayangkan di tahun 98, saudara-saudara sekalian, ada seorang pengamat dari Australia yang meramalkan P3 tidak akan dapat kursi sama sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu ormas-ormas pendiri Partai Persatuan Pembangunan semuanya mensponsori berdirinya partai. Nahdlatul Ulama yang merupakan kekuatan inti dari Partai Persatuan Pembangunan ketika fusi dengan kontribusi 18% pada waktu pemilu tahun 71. Tokoh-tokohnya pada waktu itu mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Maka patah sayap NU di P3. Bayangan pengamat politik dari Australia. Pak Amin Rais dan kawan-kawan, segenap saudara-saudara kita dari PP Muhammadiyah, ramai-ramai mendirikan Partai Amanat Nasional, lokomotif reformasi. Sementara Muhammadiyah adalah penyokong utama berdirinya Parkusi, karena ada 18 ormas Islam pendiri Partai Muslimin Indonesia pada waktu itu. Kontributor kedua di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan dengan kontribusi 5% pada saat pemilu 71. Maka patah sayap Muhammadiyah di P3, kata pengamat Australia. Yang ketiga, Partai Syarikat Islam Indonesia yang dulu bergabung dengan kontribusi 2,5% ke dalam tubuh P3 tahun 71. Bukan hanya tokohnya mendirikan, syarikat Islamnya berubah menjadi partai. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya satu partai, menjadi 3 partai. Saking semangatnya berubah menjadi partai, syarikat Islam ini berubah menjadi 3 partai, semuanya pakai nama syarikat Islam. Ada yang PSII 1905, ada yang cuma Partai Syarikat Islam Indonesia saja, ada yang Partai Syarikat Islam. 3. Maka patah sayap PSII di tubuh P3, kata pengamat Australia.
tinggal Persatuan Tarbiyah Islamiyah saja yang tidak berubah menjadi partai. Perti yang kuat di Sumatera Barat dan di Aceh. Itu kata pengamat Australia. 2 minggu yang lalu saya bersilaturahmi dengan Pak Hamzah Has. Beliau menceritakan romantisme ini. Waktu itu beliau mengatakan, habis hati saya pada waktu itu ketika tokoh-tokoh semua mendirikan partai-partai baru. Apa kira-kira kekuatan P3 ini? Yang NU lari ke PKB, yang Muhammadiyah lari ke PAN, yang PSI ada partainya sendiri. Tinggal Perti saja, 1% nggak ada. Kemudian Pak Hamzah, ini cerita beliau berumroh di sana, kemudian kembali lagi melihat lambang yang kita gunakan yang merupakan hasil istikharah Kiai Misri Sancuri dari Denanyar Jombang, dan kemudian beliau berikrar seperti mendapat ilham, dengan inilah P3 insya Allah akan bertahan. Dan sejarah membuktikan pada tahun 1999 Partai Persatuan Pembangunan masih bertahan dalam posisi 3 besar dengan 58 kursi pada saat itu di tengah hadirnya partai-partai. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi lil hajji wat taubah. Allah telah menjadikan Ka'bah ini sebagai pusat peribadatan bagi umat manusia. Saya tambahkan lil hajji wat taubah, terutama untuk haji dan kita bertobat. Maka dasar penghayatan terhadap lambang inilah kita akan bangkit. Atas dasar penghayatan terhadap Ka'bah yang merupakan pemersatu umat inilah kita akan naik. Kemarin 2014 kita membuktikan 1 kursi di tingkat pusat, 6 kursi di tingkat provinsi, 134 kursi di tingkat kabupaten kota. P3 mengalami kenaikan, dan insya Allah kenaikan ini akan lebih tinggi lagi, berlipat-lipat tahun 2019 akan datang. Kesemuanya itu membutuhkan kekompakan, membutuhkan persatuan, dan persatuan, kesatuan, kebersamaan adalah prinsip perjuangan partai kita yang pertama. Konsolidasi ini harus menyatukan, bukan memecah belahkan. Kalau kemudian hari ini di media, di berita masih ada yang belum bersatu, kita berdoa. Kita mengajak mereka seraya berdoa agar mereka kembali rujuk ilal baitil atiq, kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena jalan yang salah itu sering-sering juga dibumbui dengan berbagai pemanis-pemanis yang kadang-kadang melenakan. Saudara-saudara sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan pada kesempatan ini beberapa minggu yang lalu di tempat ini juga, bahwa kalau kita mengacu kepada apa yang menjadi konstitusi kita, anggaran dasar dan rumah tangga, sudah jelas bahwa muktamar yang telah kita selenggarakan bersama di Surabaya dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta muktamar, bahkan lebih dari 2/3 sebagaimana persyaratan undang-undang partai politik. Dan kemudian atas dasar itu negara berdasarkan kepada proses konstitusional yang berjalan itu telah mengesahkan. Maka tidak ada istilah Dewan Pimpinan Pusat yang lain untuk Partai Persatuan Pembangunan, hanya satu saja, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar ke-8 di Surabaya yang telah disahkan oleh negara berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 2014, dan ini juga yang berdasarkan legal formal akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah tahun 2015. Saudara-saudara sekalian, dalam kaitan hukum ini 2 yang ingin saya sampaikan. Pernah saya sampaikan, barangkali saya ingin sedikit ulang.
Yang pertama adalah kesungguhan kita untuk menjadi kader yang sesungguhnya di dalam menyikapi perbedaan yang masih dilestarikan oleh sebahagian kecil saudara-saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim hadis nomor 3444 diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhra minhuma. Apabila ada baiat kepada dua pemimpin, maka akhiri yang kedua. Dan itu yang menjadi sikap dari Sayyidina Ali pada saat beliau bersama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada saat itu mengundurkan diri karena melihat pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan juga telah menegakkan khilafah pada saat itu. Kebesaran hati seorang Sayyidina Ali inilah yang semestinya dicontoh oleh kita semua. Ketika sudah tegak satu khilafah, satu kepemimpinan, maka akhiri yang kedua. Karena tidak boleh ada dua pemimpin. Bagaimana satu masjid dua imam? Tidak mungkin sholat jamaah akan dilakukan. Karena makmumnya akan bingung dia ikut kepada imam yang mana. Nah, untuk menengarai imam, tinggal diuji mana yang asli, mana yang palsu, mana yang emas, mana yang loyal. Dalam kacamata kita, mana yang memenuhi persyaratan anggaran dasar dan mana yang tidak. Anggaran dasar kita mensyaratkan untuk menjadi ketua umum, sekretaris jenderal, ketua dewan pimpinan wilayah, sekretaris dewan pimpinan wilayah, dan seterusnya sampai tingkatan paling bawah. Harus telah pernah menjabat sebagai pengurus harian dewan pimpinan partai dalam satu tingkatan atau satu tingkatan di bawah. Maka dengan demikian jelas menegaskan P3 adalah partai kader. Tidak bisa para petualang yang baru saja masuk partai tiba-tiba menjadi pemimpin di partai ini, karena dia tidak memiliki nilai-nilai kesejarahan dan pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai perjuangan partai. Tidak mungkin seorang mu'allaf begitu membaca syahadat tiba-tiba menjadi imam. Tidak ada kamus demikian, bahkan di dalam Islam. Tetapi dia harus bermakmum. Bahkan mu'allaf ini hukumnya adalah mustahik, penerima zakat, masih harus disantuni karena imannya masih lemah. Jadi ini masih harus disantuni dengan pemahaman-pemahaman yang paripurna tentang anggaran dasar, masih harus disantuni dengan lebih banyak berkenalan dengan ketua dewan pimpinan wilayah, dengan ketua dewan pimpinan daerah. Bagaimana mungkin Pak Kapolda ini tidak kenal sama Kapolres-Kapolresnya? Pasti kenal. Jangankan Kapolda, Badan Kabaitel-Kam saja tingkat provinsi harus kenal dengan seluruh Kapolres. Masa ada ketua umum kemudian tidak kenal dengan wajah-wajah ketua dewan pimpinan wilayah? Itulah untuk membuktikan mana yang asli, mana yang palsu. Sesederhana itu. Kita sedang diamanati untuk memimpin partai yang sejarahnya sudah 42 tahun. Partai yang sudah mengikuti 9 kali pemilu. Di ruangan ini, dengan segala hormat saya kepada rekan-rekan partai politik yang sama sejarahnya dengan kita, hanya Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Kita melewati hujan, kita melewati angin, kita melewati tekanan. Masih terbayang dalam sejarah masa kecil saya bagaimana berpartai Persatuan Pembangunan itu berjihad di ilahi kalimatillah. Betul-betul kita menegakkan nilai-nilai perjuangan partai ini di atas tetesan darah, keringat, dan air mata para ulama kita, para pejuang partai kita. Terlalu panjang sejarah partai ini, kemudian ditunggangi oleh avanturir-avanturir, petualang-petualang yang tidak mengerti sejarah partai, dan itu tidak akan boleh terjadi sampai kapanpun. Saudara-saudara sekalian, partai ini adalah partai kader. Karena itu setelah konsolidasi selama 2 tahun penuh, setelah muktamar nanti diikuti bersamaan dengan kaderisasi. Ini adalah hal yang kedua yang merupakan produk muktamar kita.
Istilah kaderisasi menjadi perintah yang termuat menyusuli permusyawaratan di tiap tingkatan. Mengapa? Karena kekuasaan itu dipergilirkan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan dipergilirkan kekuasaan itu di antara manusia. Itulah kenapa P3 membatasi kepemimpinan ini hanya untuk 2 periode saja. Kenapa? Karena ada pergiliran kekuasaan di sana. Jangan karena cintanya kepada P3 menjadi ketua ranting sejak tahun 77 sampai hari ini tidak mau diganti. Saya menghargai, saya menghormati. Kita mencintai orang-orang yang seperti itu karena keteguhannya. Karena itu menjadi prinsip yang kedua dalam prinsip perjuangan partai dari 6 prinsip perjuangan, yaitu prinsip istiqomah. Tetapi istiqomah itu tidak berarti tidak mau diganti. Berikan kesempatan kepada tunas-tunas muda yang nanti akan mengembangkan partai ini lebih hebat lagi, lebih hebat dibandingkan pendahulunya, lebih hebat dibandingkan dengan guru. Dan tidak ada guru yang asli itu marah kalau anak didiknya lebih hebat dari dirinya. Kalau ada guru yang marah di mana anak didiknya lebih hebat dari dirinya, itu bukan guru. Kalaupun guru, pasti itu palsu. Apa ada guru palsu? Ada. Jangankan guru, nabi saja ada yang palsu. Sehingga kalau ada nabi palsu, apalagi ketua umum, pasti ada juga yang palsu. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi penting untuk membedakan antara partai kader dan bukan partai kader. Banyak hari ini orang-orang yang mengaku ini baru urusan dunia, urusan akhirat saja sebagai nabi banyak yang ngaku. Yang paling lucu ada seorang nabi kemarin terakhir di pembatasan, kebetulan daerah pemilihan saya di Jawa Tengah dengan Jawa Barat, daerah Banjar, bukan Banjarnegara, Kabupaten Banjar. Masa ada orang percaya diri ngaku nabi namanya Tukimin? Coba kalau Habib Abdurrahman ini mau selamat, bagaimana? Ya Habibi ya Muhammad, ganti ya Habibi ya Tukimin. Coba. Tapi ada orang yang percaya diri begitu. Itu tidak punya ilmu, apalagi malah melintang. Maka tidak heran kalau ada yang masih mengaku. Kita doakan agar ini nanti kembali ke jalan yang benar. Ini dari sisi nakliyah. Bagaimana dari sisi akliyah? Dalam kacamata hukum, dalam kacamata akal, sederhana saja. Surat keputusan ini digugat, biasa di mana-mana digugat, asal bukan gugat cerai. Surat keputusan Menkumham ini digugat karena ketidakpuasan, wajar. Dan putusan pengadilan tingkat 1 telah turun pada tanggal 25 Februari kemarin. Betul, SK ini berdasarkan putusan pengadilan tingkat 1 dikalahkan. Tetapi sistem hukum di Indonesia, pengadilan ada 3 tingkat. Ada pengadilan tingkat 1, ada pengadilan tingkat banding, dan ada tingkat pengadilan kasasi atau Mahkamah Agung yang nanti menangani. Sekarang sedang dilakukan proses banding. Mengapa? Karena hakim di tingkat 1 tidak memutuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Hakim di tingkat 1 tidak melihat kenyataan kehadiran seluruh peserta muktamar di Surabaya. Ini yang kemudian menjadikan kita menggugat banding, dan atas nama hukum pengadilan kemudian menuliskan di dalam keputusannya, putusan pengadilan ini dinyatakan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau inkrah. Karena tergugat yaitu Menteri Hukum dan HAM, dan tergugat intervensi dalam hal ini adalah kami, Dewan Pimpinan Pusat, telah mendaftarkan banding pada tanggal 2 Maret.
2015. Sebagai sebuah hukum yang belum mengikat, maka berlaku pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN. Pengadilan hanya menindaklanjuti putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Berlaku juga pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN, bahwa gugatan tidak membatalkan surat keputusan. Artinya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM itu masih tetap berlaku sampai dengan adanya putusan hukum yang membatalkannya. Dan berlaku juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pasal 7 ayat 2 huruf L yang menyatakan pemerintah hanya berkewajiban menindaklanjuti putusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Maka dalam kacamata ini, terutama menghadapi sukses pilkada 2015 yang ada di backdrop kita di belakang ini, maka tidak perlu ragu, terutama Komisi Pemilihan Umum. Jangan karena ditekan sana sini di panja Komisi 2 DPR RI oleh sebahagian kawan-kawan dan saudara-saudara kita juga, lantas kemudian mengkerut nyalinya. Apa yang seharusnya dipegangi berdasarkan hukum kemudian agak-agak goyang karena tekanan-tekanan politik. Republik ini adalah rehsa, bukan maksa. Republik ini adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Maka hukum harus menjadi panglima dan tidak ada terjemah yang kedua kecuali satu saja. Ini bicara hukum. Jadi dalilnya ada, hukumnya ada. Itulah cara P3. Gak cukup hukumnya saja. Ini harus menjadi pemahaman seluruh kader, supaya tidak terombang-ambing dengan informasi, supaya tidak mirang-miring dengan SMS atau berita-berita yang memang merupakan sesuatu yang kadang-kadang direkayasa. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik membawa berita, tabayyun dulu, klarifikasi dulu. Ini dapat SMS sudah goyang. Waduh, bagaimana ini? Nggak laku kita. Dapat berita dari online, dipancarkan melalui media sosial, apakah Facebook atau Twitter. Wah, ini bagaimana ini? Jangan. Tenang saja. Kata orang-orang dulu, Belanda masih jauh. Saudara-saudara sekalian, pemahaman ini menjadi penting untuk keteguhan seluruh kader di seluruh tingkatan menerima pendaftaran sampai 30 April ini. P3 membuka pendaftaran kepala daerah atau yang berminat atau yang merasa kuat untuk bersama-sama P3 nantinya dinilai oleh seluruh kader kita apakah si A si B yang layak untuk kita ajukan. 4 syarat saja kita di dalam kepala daerah ini nantinya kita pilihkan. 1, punya integritas, karena persoalan hukum hari ini banyak menjerat kepala-kepala daerah kita, sehingga ini yang harus betul-betul hati-hati kita membaca. Yang kedua adalah kapasitas. Betul-betul dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ketika menjadi kepala daerah kemudian justru tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti pernah saya sitir seorang bupati, saking tidak tahunya, di tahun 99 dulu disodori begitu banyak kertas di depan mejanya oleh sekda. Kemudian bupati ini bertanya, Pak Sekda, apa yang harus saya lakukan dengan kertas sebanyak ini? Bapak harus mendisposisi. Oke. Besoknya semua berkas sudah pindah ke meja sekda. Tulisannya disposisi, tanda tangan, disposisi, tanda tangan, disposisi, tanda tangan. Gak ada isinya. Tulisannya cuma disposisi, kemudian ditanda tangan. Ini kapasitas. Kita berhadapan dengan masyarakat ekonomi ASEAN tanggal 1 Januari 2015. Kalau hari ini kita kesulitan mencari pembantu rumah tangga karena berangkat menjadi TKI, bisa jadi kita nanti mencari pembantu dari Myanmar. Karena sudah tidak ada batas. Tidak ada batas administratif dalam perjalanan lintas batas negara di seluruh negara ASEAN yang 12 ini. Sehingga nanti orang bebas berjalan-jalan, gak pakai visa lagi, meskipun kalau visa itu sudah tidak ada lagi. Tetapi bekerja pun dia akan jalan ke sana kemari, bebas. Sehingga kita harus memiliki kepala daerah yang berkapasitas untuk memajukan daerah. Yang ketiga adalah bakal calon kepala daerah harus memiliki elektabilitas, karena ini adalah pemilihan langsung. Betapapun pandainya, betapapun hebatnya, cum laude sekalipun,
Kalau tidak dipilih apa gunanya? Baru tadi di IAIN Antasari saya menyampaikan kuliah orasi ilmiah. Saya ceritakan sedikit karena ini pilkada antara Pak Jokowi dan Pak Fauzi Bowo ketika berlaga di pilkada DKI Jakarta. Dibandingkan itu bainas sama was sumur, antara langit dan sumur. Jaraknya antara Pak Fauzi Bowo sama Pak Jokowi. Yang satu orang daerah, yang satu asli Betawi. Yang satu incumbent, yang satu pendatang. Yang satu cum laude lulusan Jerman, yang satu lulusan lokal-lokal saja biasa-biasa, dan seterusnya. Ternyata dengan baju kotak-kotak Jokowi bisa mendapatkan kemenangan. Padahal kalau hitungan Habib dan Kiai yang paling banyak didoakan Fauzi Bowo. Benar nih, bisa dicek. Bukan kok berarti doanya Habib dan Kiai itu tidak diijabah, bukan. Tetapi politik itu menang dan kalah itu bukan soal benar dan salah. Kata Sayyidina Ali jelas, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binidam. Sahih? Insyaallah. Kalau Habib sudah sahih, pas. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Ada negara-negara di dunia ini yang selalu menyatakan diri merasa benar, dan dia selalu menang. Padahal ketika dia menunjuk, 4 jarinya ke dalam. Bagaimana hak asasi manusia di seluruh dunia itu ditaklukkan dengan standar ganda. Ketika orang Barat melakukan itu, mereka sebut sebagai penegakan demokrasi. Tetapi ketika Islam melakukan itu, mereka tuduh sebagai terorisme. Ketika orang-orang Barat membunuhi dan kemudian masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak, kenapa yang mereka jatuhkan? Mereka mengatakan itu adalah dampak peperangan yang tidak kita sengaja. Tetapi ketika orang-orang yang kemudian ditindas itu melawan dan juga balik membunuhi, mereka katakan ini adalah biadab. Maka standar siapa yang digunakan? Tapi mereka selalu menang, karena ini bukan soal benar dan salah, tetapi soal menang dan kalah. Nah, itulah politik yang kadang-kadang memang tidak selalu kita sukai. Nah, pada konteks itu adalah perjuangan Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi yang benar dan menjadi yang benar. Betapa Rasulullah SAW tidak di seluruh peperangan beliau menang. Ketika perang Uhud, kita tahu persis beliau kalah dengan kekalahan yang luar biasa, malah kehilangan pamannya. Itu jelas menunjukkan bagaimana bahkan seorang Rasul, seorang utusan Allah juga bisa kalah. Jadi mentang-mentang Rasul nggak menang. Kalau kemudian Rasul itu langsung menang, nggak usah perang aja. Ya Allah, hancurin, hancur, gitu. Ya Allah, babat, nggak ada cerita begitu. Rasulullah tetap berkeringat, Rasulullah tetap berdarah, bahkan Rasulullah terluka. Kenapa? Untuk menunjukkan pemahaman kepada manusia bahwa dia adalah manusia biasa, bukan Tuhan. Karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam kaderisasi merupakan amanat kedua dari muktamar tadi, saya ingin sampaikan, carilah figur-figur yang baik untuk bergabung bersama partai ini. 5 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia wajib yang ketiadaannya akan menjadikan sebuah persoalan tidak bisa diselesaikan. Adanya menjamin sebuah persoalan akan selesai. Yang kedua adalah manusia sunnah, orang yang dengan keberadaannya memudahkan, tetapi kepergiannya menyulitkan. Yang ketiga adalah manusia mubah,
Yang ada atau tidak adanya sama saja. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Datangnya tidak menggenapkan, perginya tidak mengganjilkan. Yang keempat, manusia makruh. Yang perginya menyenangkan, datangnya merepotkan. Yang ketawa pengalaman. Jangan-jangan merasa dirinya bahagian dari ini. Dan yang terakhir adalah manusia haram. Manusia yang adanya pasti menghancurkan, perginya pasti menyelesaikan. Nah, kader-kader Partai Persatuan Pembangunan yang ke depan direkrut haruslah orang-orang yang berkategori manusia-manusia wajib atau manusia sunnah, karena begitu banyak darurat-darurat yang ada di Indonesia yang membutuhkan kehadiran Partai Persatuan Pembangunan. 35 orang setiap hari meninggal karena narkoba. Mereka cuma teler-teler begini aja. 4,5 juta orang yang tidak lagi bisa direhabilitasi. Dan mereka utamanya adalah generasi-generasi usia penerus bangsa. Bagaimana republik ini akan menjadi bangsa yang disegani? Ikut andil di dalam perdamaian dunia kalau generasi penerusnya adalah generasi-generasi yang teler. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah kalian semua takut jika di belakang kalian meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Khafu alaihim, yang kamu sekalian takut terhadap generasi yang lemah yang kau tinggalkan itu. Lemah apanya? Ibnu Katsir mengatakan lemah imannya atau lemah ilmu. Ini adalah PR-PR kita sebagai orang tua. Di dalam mengambil kader-kader nanti adalah kader-kader yang menunjukkan kekuatan, yang memberikan gambaran bahwa partai ini akan kembali besar. Yang ketika melihat orang itu, orang yakin P3 adalah partai masa depan, bukan partai masa lalu. P3 adalah partai bukan hanya milik orang tua, tapi juga partainya para pemuda yang siap menggetarkan republik ini. Saudara-saudara sekalian, ini membutuhkan kesungguhan kita. Dan kesungguhan itu kata Rasulullah, jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Bersungguh-sungguh itu adalah dengan harta kita, dengan jiwa kita, dan dengan lisan kita. Dan itulah yang menjadi prinsip yang ketiga dari prinsip perjuangan Partai Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya ingatkan, nahi munkar, bukan nahi mangkur. Ada di sebelah ketua umum yang palsu mengatakan di sebuah acara live nahi mangkur, diulangi yang kedua ngomong lagi nahi mangkur. Ini adalah pemahaman dasar dan prinsip perjuangan partai yang kita semua harus tahu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa huwa ad'aful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka berubahlah dengan tangan. Tidak bisa dengan lisan kita, dan tidak bisa maka dengan hati kita. Wa huwa ad'aful iman, tapi itu adalah selemah-lemah iman. Maka ini menjadi prinsip yang juga harus dipahamkan kepada kader tadi. Kader Partai Persatuan Pembangunan. Ini kaderisasi. Dengan konsolidasi dan kaderisasi ini, maka yang namanya proses pengorganisasian di Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka RPJM, Rencana Pemenangan Jangka Menengah. Jadi yang punya RPJM bukan hanya pemerintah. P3 adalah partai pertama yang memiliki rancangan pemenangan jangka menengah. 2015 dan 2016 adalah tahun konsolidasi.
2017 adalah tahun kaderisasi, 2018 adalah tahun seleksi, dan 2019 adalah tahun kontestasi Fastabiqul Khairat dengan kawan-kawan kita dari partai-partai lain. Jelas stepnya, langkahnya. Dan hasil yang ketiga yang penting dari pertama adalah perubahan nomenklatur organisasi. Yang semula kepengurusan di tingkat kabupaten kota adalah Dewan Pimpinan Cabang, maka kita ubah menjadi Dewan Pimpinan Daerah. Yang semula kepengurusan di tingkat kecamatan adalah pimpinan anak cabang, kita ubah menjadi Dewan Pimpinan Cabang. Kenapa kok diubah? Memang ada hal-hal yang serius terkait dengan perubahan ini? Tidak. Tetapi seperti produk life cycle, Saudara Koyum ini adalah alumni teknik industri, begitupun saya, diajarkan produk life cycle. Sebuah produk itu dia akan mengalami kenaikan kurva seperti ini. Nanti pada saatnya dia tidak laku, seperti model mobil. Kadang-kadang tidak ada manfaat perubahan itu. Tetapi kalau dia tidak melakukan inovasi, maka dia akan mengalami stagnasi dan turun, sehingga siklusnya ke atas, stagnan, turun. Maka kita perlu melakukan inovasi. Supaya apa? Ada penyegaran. Supaya apa? Ada kebaharuan. Karena hukum-hukum itu juga berubah dengan berubahnya zaman, apalagi organisasi. Kata Ibnu Taimiyah, taghayyurul ahkam bi taghayyuruz zaman. Hukum itu berubah dengan berubahnya zaman, apalagi organisasi. Maka ini perlu kita ubah. Supaya ada semangat baru dalam berpartai. Supaya konsolidasi itu jelas dan tegas langkah-langkah yang akan dilakukan. Itu adalah hal ketiga yang merupakan produk utama kita. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, yang merupakan produk utama adalah pembentukan majelis syariah yang dilakukan di seluruh tingkatan. Kalau yang lalu di tingkat provinsi, sekarang turun lagi ke bawah di tingkat kabupaten kota. Maksudnya apa? Supaya kita mengajak kembali para ulama pendiri kita, menghidupkan kembali partai. Kenapa? 5 tantangan partai politik. Pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Ditunjukkan dengan terus menurunnya tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu. 99 masih 90%. 2009 74%. 2014 71%. Artinya masyarakat semakin tidak percaya. Tantangan yang kedua, tantangan money politik. Ada uang abang di saya, tak ada uang abang pelayan. Kalau bicara money politik, ada yang tepuk tangan kencang, ada yang pelan. Yang kencang barangkali yang pernah menerima, yang pelan ini yang tidak berhasil memberi. Saudara-saudara sekalian, ini adalah tantangan kita di dalam menjalani demokrasi menuju kematangan. Ada gap antara si kaya dan si miskin. Sebahagian yang kaya ini melanggar menjadi pemimpin-pemimpin, yang miskin ini kemudian menerima sebahagiannya terhadap apa yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin yang barangkali menempuh jalan singkat untuk menjadi pemimpin. 2 hari yang lalu saya menerima salah satu lembaga survei untuk memaparkan atas survei yang kita mintakan. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap money politik itu 30% saja. Artinya dari 10 orang hanya 3 yang bisa mentoleransi money politik. Yang 7 kalaupun menerima tidak akan memilih. Jadi hati-hati dengan ini. Jangan terlalu suka dengan telah terbagikannya amplop. Kenapa? Karena yang dicari bukan amplop tapi isi. Supaya jangan terlalu serius. Jadi saudara-saudara sekalian, 30% saja, 3 dari 10 orang yang bisa mentoleransi money politik. Itu pun 30% ini ketika ditanya akan memberi pilihan kepada siapa. Lebih separuh mengatakan tetap tidak akan pilih siapa yang memberi. Separuh lagi lebih memilih kepada orang yang memberi terbanyak. Bayangkan kalau dia menerima sekian amplop. Ini di sini ada 10 partai, 12 malahan peserta 2014. Semua berpikir, udah yang penting bentuk tim, nanti bagi-bagi pasti semua akan milih.
tidak sadar pemilih ini rupanya menerima amplop dari ke-12. Nanti kalau ada kumpulan-kumpulan, bahkan dia kaosnya ada 24, 2 kali 12. Tergantung siapa partai yang mengajak. Jadi yang kadang-kadang kemudian dilupakan, sehingga menjadi gak karuan. Saudara-saudara sekalian, kaitan dengan ini menjadi tantangan. Bagaimana ke depan money politik ini perlahan tapi pasti kita hilangkan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, orang tidak akan lagi bisa dibeli. Karena kalaupun ada yang mau membeli, dia tidak kuat membeli karena pendapatan masyarakat sudah cukup tinggi. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah tantangan kita berhadapan dengan deparpolisasi. Ini tantangan semua partai politik. Kalau ada partai politik, Jaksa Agung dikatakan di mana independensinya, bosnya Pak Kajak Asintel ini. Ini kan dari partai, padahal dia puluhan tahun mengabdi sebagai jaksa. Hanya berapa lama dia ya? Hanya 1 bulan saja dia menjadi anggota DPR RI dari partai Nasdem. Kemudian dikatakan ini dari partai politik, pasti tidak independen. Percayalah saudara-saudara sekalian, di republik, di dunia ini tidak ada yang bebas dari kepentingan. Mau pakai lembaga apapun, LSM, organisasi non pemerintah, kepentingannya apa? Ya kepentingannya asal tidak bersama pemerintah. Itu kepentingan juga. Mereka teriak-teriak menghantam saudara-saudara sendiri, bangsa sendiri. Kadang-kadang diperlukan karena memang itu maunya yang memberi sedekah, maunya yang memberi donasi atau funding. Maka sudah, tidak usah berkata ini partisan, ini non partisan, it's okay. Tetapi ini punya kepentingan, ini nggak punya kepentingan, nggak ada cerita. Semua punya kepentingan. Hanya tinggal kepentingan siapa yang akan kita akomodasi. Partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik pasal 12 ditegaskan salah satu fungsinya adalah menjadi pintu rekrutmen pejabat publik. Maka saudara-saudara, selama kita memilih jalan demokrasi untuk republik ini, maka tidak ada kata lain kecuali memperbaiki dan terus memperbaiki partai politik. Dia akan tetap ada karena dia adalah pilar mutlak demokrasi. Kecuali kita sudah tidak memilih demokrasi, kita kembali kepada otoritarianisme atau kepada autokrasi, maka tidak perlu partai politik. Ini yang saya kira 3 tantangan. Yang keempat adalah tantangan kaderisasi, sudah saya singgung, dan yang kelima adalah tantangan institusionalisasi, pelembagaan. Semua partai politik mengatakan kami punya kader dan pengurus di seluruh kelurahan di Indonesia. Setelah ditengok nggak ada. Verifikasi setengah mati. Ini kenyataannya. Jadi tantangan pelembagaan itu masih ada. Maka saudara-saudara sekalian, dengan tantangan-tantangan partai politik yang ada ini, adalah tugas kita untuk memastikan agar proses-proses organisasi yang berjalan di P3 betul-betul dilaksanakan. Jangan hanya diucapkan. Karena politisi itu lebih banyak atau lebih senang bergabung dengan Pokra daripada Pokja. Pokra itu kelompok bicara, Pokja itu kelompok kerja. Jadi ngomong saja tetapi tidak ada action. No action, talk only. NATO. Jadi ini yang harus dikoreksi. Kenapa organisasi ini tidak bisa berjalan sendiri? Harus ada yang menjalankan. Dan yang menjalankan adalah pemimpin-pemimpin. Dan kaitan dengan kepemimpinan ini, saya kira kita perlu meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW yang dalam setiap perjalanannya itu membutuhkan dan mengajarkan kepada kita sekarang sebagai ittiba 5 jenis manusia yang dilambangkan dengan 5 orang sahabat. 1, Sayyidina Abu Bakar yang melambangkan seorang kiai, ulama, ahli hikmah, orang tua, tempat Rasulullah kembali dan menyandar serta bertanya. Yang kedua, Sayyidina Umar, seorang pemberani, seorang gagah, tegas, lugas, berada di barisan terdepan bukan di barisan terbelakang, preman tapi tobat. Ini Sayyidina Umar.
Sehingga kemudian Rasul pada waktu itu sempat berdoa, ya Allah, kukuhkanlah Islam dengan masuknya salah satu di antara dua Umar. Apakah Umar bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar bin Khattab? Maka Allah kemudian membukakan pintu hidayah kepada Sayyidina Umar ketika mendengar Fatimah saudaranya membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah Sayyidina Uthman bin Affan, seorang saudagar agnia, kaya raya yang bersedekah untuk perjuangan Islam. Karena perjuangan dimanapun membutuhkan biaya. Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah di jalan Allah dengan hartamu, amwal bentuk jamak dari mal, wa anfusikum dan jiwamu. Kalau tidak punya duit, tenaga kita. Ini butuh Sayyidina Uthman nih, P3. Jadi habaib juga, kan kira-kira begitu. Kiai juga. Kemudian pemberani-pemberani GPK, AMK itu berada di barisan depan. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Uthman, saudagar-saudagar. Karena ini perlu di dalam perjuangan. Memang tidak segala perjuangan itu selalu berujung kepada biaya. Tetapi mengadakan logistik partai juga butuh biaya. Jangan sampai kemudian justru kita meninggalkan orang-orang yang bermasalah karena tidak masuk dalam kategori orang-orang seperti ini, tetapi kita rek. Yang keempat adalah Sayyidina Ali, seorang pemuda militan. Pemuda yang ketika ditanya, inilah dada saya. Laisal fata may yaqulu kana hahu. Maaf, laisal fata may yaqulu kana ana, walakinnal fata may yaqulu hahu. Bukanlah seorang pemuda yang menyatakan itu ayah saya, tetapi seorang pemuda adalah orang yang mengatakan ini dada saya. Ini seorang Sayyidina Ali. Dan yang terakhir adalah Siti Khadijah, seorang perempuan istri yang menopang perjuangan suami zahiran wa batinan. Maka kata senior-senior partai pernah menyampaikan seperti ini, 3 hal yang tidak boleh ditanya kepada seorang politisi oleh seorang istri. Apa? 1, pergi dengan siapa? Yang kedua, kapan pulang? Yang ketiga, untuk acara apa? Ini seluruh para senior, tentu dalam artian positif, untuk menunjukkan bahwa kita sedang berjuang. Kenapa? Setiap langkah dari politisi P3 adalah untuk ibadah. Prinsip yang keempat dalam perjuangan partai, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka berpartai bagi seluruh kader P3 adalah beribadah. Gak dapat kursi, dapat suara. Gak dapat suara, dapat berkah. Maka ini akan menjadi nilai ibadah dan insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, prinsip partai adalah prinsip musyawarah. Hari ini kita bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum, untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang akan membimbing partai di tingkat Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan. Dan yang kelima adalah prinsip kebenaran, kejujuran. Maaf, yang keenam adalah prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ini penting untuk menjadi pemahaman kita terhadap 6 prinsip perjuangan partai yang satu persatu tadi sudah saya sebutkan. Dan dengan pengertian-pengertian ini, saya harap apa yang saya sampaikan betul-betul menjadi nilai-nilai yang diteruskan dari Muktamar, dari Mukernas ke Muswil, dan nanti dari Muswil diteruskan ke Musda, dari Musda diteruskan ke Muscab, dan dari Muscab diteruskan ke Musra. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, panjang lebar saya sampaikan, semoga ini betul-betul memberikan pemahaman yang utuh terhadap apa yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan hari ini. Dan dengan cobaan-cobaan yang ada ini, insya Allah saya dan mengajak semua yang hadir di sini untuk tidak perlu berkecil hati. Kata orang-orang tua, cobaan yang tidak merumbuhkanmu akan menguatkanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan kepada manusia yang dia tidak sanggup untuk mengatasi. Allah tidak akan mencoba Partai Persatuan Pembangunan dengan krisis dan perbedaan yang setajam ini
kecuali Allah meyakini bahwa seluruh kader P3 nanti ujungnya akan berrekonsiliasi. Saudara-saudara sekalian, inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan musyawarah wilayah ini. Moga-moga ini menjadi tali sambung silaturahmi antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan seluruh fungsionaris kader yang hadir di sini. Tidak ada gading yang tidak retak. Tentu dalam penyampaian yang saya tadi ucapkan ada hal-hal yang kurang berkenan, maka mohon dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya. Dan apabila ada nilai-nilai hikmah di sana, maka petiklah. Karena kata Rasul, undur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Demikian saya akhiri wal afu minkum, dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka musyawarah wilayah ke-8 Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan saya secara resmi nyatakan dibuka. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Meskipun konflik tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.